Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti doa pada pagi hari ini. Kiranya kita semua mau menyambut hari yang baru dengan datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema hari ini, Tuhan memberi tempat untuk kita di sorga. Tuhan memberi tempat untuk kita di sorga. Ayat pokok dari Efesus 2 ayatnya yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menerima jaminan untuk mendapat tempat di sorga. Ada kehidupan setelah kematian bagi setiap manusia. Tapi bagi orang-orang percaya ada jaminan tempat untuk berada di sorga kelak. Bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kematian ada suatu tempat, yaitu neraka, sebagai tempat penghukuman. Tapi sorga tersedia bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Firman Allah menjelaskan tentang sorga ada beberapa hal, yaitu yang pertama, sorga adalah tempat kediaman Tuhan. Hal ini tertulis di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapa kita, Allah yang kekal, Allah yang setia, Dia berada di sorga. Dia berada di sorga, dan Dia mau kita juga sekali kelak bersama-sama dengan Dia. Hal yang kedua, sorga adalah tempat Allah bertahta. Hal ini dijelaskan di dalam Mazmur 11 ayatnya yang ke-4. Di situ tertulis, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi Tuhan bertahta di sorga. Tuhan sekarang ini berada di sorga, bertahta, dan Dia melihat keadaan setiap umat manusia. Pengertian yang ketiga mengenai sorga. Sorga adalah tempat kediaman kekal yang dibuat oleh Allah sendiri. Hal ini dapat kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan, kita sangat beruntung memiliki Kristus. Karena hanya di dalam Kristus ada janji yang indah yang Tuhan berikan kepada umatnya yang percaya, bahwa ada sorga yang menanti kita. Oleh sebab itu, kita harus menjadikan sorga sebagai tujuan hidup kita. Firman Tuhan menjelaskan di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-14, di situ tertulis, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan hidup kita bukan hanya hal-hal dari dunia saja. Kesuksesan, kekayaan, ketenaran, kebahagiaan, dan hal-hal yang dunia dapat tawarkan bagi kita. Tetapi kita harus lebih mempunyai tujuan kepada hal-hal yang kekal, yaitu di sorga, di mana tempat Tuhan berada. Apa yang kita capai di dalam dunia ini, kesenangan, kebahagiaan di dunia ini hanyalah sementara, tetapi pada waktunya nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau mungkin kita sedang mengalami hidup susah, atau kekurangan, atau dalam keadaan miskin, atau menderita karena berbagai persoalan, kita harus ingat ada sorga yang Tuhan sediakan. Ada waktunya nanti waktu kita meninggalkan dunia ini, dunia yang fana ini, maka firman Allah menjelaskan di dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Di dalam sorga tidak ada lagi penderitaan, tidak ada tangisan, dan tidak ada kesusahan. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita, bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Hal ini membuat kita harus semakin setia kepada Tuhan. Tetapi ada persyaratan untuk dapat menikmati sorga yang Tuhan berikan. Persyaratan pertama adalah sorga hanya ditentukan bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus satu-satunya yang menunjukkan, dan Dia dapat membawa kita kepada sorga. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Persyaratan yang lain untuk masuk ke dalam sorga, firman Allah menentukan sorga adalah bagi orang-orang yang hidup dalam dosa dan hidup dalam kedagingan. Mereka tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Karena firman Allah menjelaskan di dalam Efesus 5 ayatnya yang kelima. Di situ tertulis, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan dalam pertobatan, mereka layak masuk dalam kerajaan sorganya Tuhan. Bagi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, mereka tidak akan mendapatkan tempat dalam sorga. Oleh karena itu, mari kita terus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Izinkan Roh Kudus memimpin kita di dalam segala kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat daripada Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Setiap jemaat Tuhan dan siapapun yang mengikuti doa pagi hari ini, hamba berdoa buat mereka. Kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan pelihara sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka. Berdoa bagi mereka yang bekerja di kantor mereka masing-masing, yang berdagang dimanapun mereka berada dan beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bagi ibu-ibu rumah tangga, Tuhan juga kuatkan, sehatkan, mampukan mereka untuk melayani keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak sekolah yang sudah ikut PTM, yang sudah maupun yang sekolah online. Tuhan tolong berikan hikmat, akal budi, kepintaran dan kecerdasan. Kiranya di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Apapun penyakit mereka, beban mereka, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Berkati rezeki mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Yang susah, hamba berdoa Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan di dalam nama Yesus. Yang tiada jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kemenangan dan pertolongan kepada mereka. Tuhan bela mereka di dalam masalah rumah tangga, pekerjaan juga. Tuhan berkati masalah mereka semua. Boleh ada penyelesaian dan pertolongan daripada Tuhan. Masalah pekerjaan, Tuhan buat semuanya lancar, Tuhan buat semuanya baik. Juga hamba berdoa buat pelayanan di GPDI Budi Mulia. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru maupun jiwa-jiwa yang lama Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan berikan kesetiaan, Tuhan berikan kesenangan. Tuhan berikan kerajinan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga diberkati jemaat Tuhan ini, diberkati dengan luar biasa. Kami berdoa untuk pemerintah, presiden, dan kota Jakarta. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesejahteraan. Indonesia semakin maju, diberkati Tuhan. Berdoa untuk pandemi ini segera berakhir di dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan Tuhan. Juga Tuhan memberkati Bapak Gembala, Bapak dan bersama dengan keluarga. Tuhan berkati semua jemaat GPDI Budi Mulia. Juga sepanjang hari ini Tuhan menolong dan mendengar setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.